Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, halo sobat ATBH Course dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam part Safari ATBH program, yang mana kali ini kita sudah coba lakukan juga di sebelumnya secara berkala. Di sini juga telah hadir beberapa narasumber kita yang hari ini sudah bisa menyempatkan hadir. Padahal beliau-beliau ini sebenarnya punya kesibukan masing-masing. Tapi subhanallah ya, masya Allah tabarakallah, Tuhannya bisa menyempatkan hadir untuk berbagi sharing lawan kita seberataan. Boleh kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Di sini ada Bang Alfi. Silakan Bang Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Muhammad Alfi, asal dari Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, dan saya lulusan Al-Tayyibiyah angkatan kedua tahun 2023, dan saat ini saya berada di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Alhamdulillah, setelah lulus dari Al-Tayyibiyah, sekarang ini 2 tahun jalan ketiga. Insya Allah tahun ini kelas 3. Masya Allah tabarakallah. Mudahan di istiqomahkan ya kalau belajar di sana sampai selesai. Oke, lanjut nih narasumber kedua kita. Ada Bung Fardila. Silakan Fardila, boleh kita kenalan dulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Fardila, ulun dari kampung atau desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, juga lulusan dari MA atau Ibiyah atau Pondok Pesantren atau Ibiyah, yang alumninya kedua di lulusan di 2024. Nah, di sini ulun melanjutkan sekolah atau pendidikan di kampus atau perkuliahan Universitas UIN Antasari. Setelah lulus dari Atibiyah, ulun melanjutkan ke Daurah Al-Azhar Kediri, Jawa Timur. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama ulun Fatma Sari, bisa dipanggil Fatma. Nah, saat ini ulun lagi pendidikan di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Oke, mantap berarti. Baik, berbicara mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu mengangkat mengenai apa yang terjadi setelah belajar di Athaibiyah. Nah, karena kenapa? Karena yang kita angkat kali ini sangat relate, sangat sesuai lawan narasumber kita. Karena bubuhannya ini sudah menjadi alumni setelah lulus dari Athaibiyah. Boleh diceritakan dari Alfi, anak melanjut langsung ke Pondok Darussalam. Terima kasih atas waktunya yang memberikan kepada ulun pandir lah istilahnya. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Al-Tayyibiyah, kita tuh ke kampung tuh wawasannya tuh lebih luas. Jadi masalah yang diperdebat tuh makin banyak, maupun masalah masyarakat atau apa segala itu di keluarga. Kan kayak sekolahan tuh istilah ruang lingkupnya tuh sempit tuh, biasanya jika diibaratkan sekolahan tuh hanya praktek, hanya materi gitu kan, materi, dan kita sudah lulus nih, nah itu baru prakteknya. Jadi ibarat masalah tuh sudah lulus ini, yang masalah tuh yang nyatanya tuh, nah kayak apa cara penyelesaiannya. Semalam ada juga berkaitan dengan kemaslahatan agama, misalnya masalahnya baik itu di pas sembahyang tarawih itu. Yeah. Jadi jelun nih, amun yang kayak ini kina ditakuni orang lulusan Athaibiyah jar, kada dapat kina menjawab kenapa aja. Nah, jadi ulun melanjutkan lagi ke Darussalam supaya di bidang pengetahuan ilmu agama itu lebih meluas gitu, maupun dari bidang fikihnya atau ya macam-macamnya lah itu. Karena di masyarakat ini macam-macam yang takunan orang. Yeah. Ya khususnya tuh supaya anak ini kena nyaman seorang orang. Oke, bujur berarti lah aja Lutfi tadi. Artinya dari setelah kita lulus dari Athaibiyah tadi, sebenarnya masih jadi bahan pertimbangan juga yang melatar belakangi kita, apakah kita hendak melanjutkan lagi belajar, karena ngarannya menuntut ilmu nih kada ada habisnya lagi kita lanjut.
Apa sih kira-kira yang dari Fardila nih yang melatar belakangi setelah lulus dari At-Thaibiyah kemudian melanjutkan lagi nih ke Al-Azhar lah, sempat belajar di Al-Azhar, di kampung Al-Azhar, bukan Al-Azhar Mesirnya lah, Dil lah. Di kampung Al-Azharnya. Ya lah, kampung Al-Azharnya di mana, Dil? Di Parepare. Di Pare di Jawa Timur. Oh ya, di Jawa Timur. Nah, boleh nih diceritakan. Di latar belakangi dari awal sekolah di Pondok Pesantren At-Thaibiyah, kita sudah dikenalkan apa itu pelajaran bahasa Arab. Jadi mungkin dari diri ulun seorang untuk ingin menambah materi atau ilmu yang ulun dapat atau ingin ulun kembangkan lagi di kampung Al-Azhar, yang dimana kampung Al-Azhar kan terkenal dengan perbahasaannya dari bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa Cina. Terus ya, tema At-Thaibiyah kan dari agama gitu tuh. Jadi ulun ingin melanjutkan ke perkampusan agama di UIN Antasari. Kayak awal-awal masuk ke kampus tuh kan ulun pernah daftar di Uniska, juga di UINSI Samarinda. Alhamdulillah kan lolos juga di perkuliahan Maroko, karena juga kan masih belum bisa jauh dari orang tua. Jadi kita mengambil perkuliahan yang ada di Kalsel sini aja yang. Dan di UIN Antasari ulun mengambil jurusan atau prode dari KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, dari Fakultas Dakwah. Oke, berarti lah dari Fardila nih lebih condong kepada skill, kalau dalam bahasa Arab itu maharah kalam, kalau keterampilan berbicara. Yalah, makanya masuknya di KPI lah, Komunikasi Penyiaran Islam. Karena dari tadi maharah kalamnya, ya dari kampung Al-Azhar mendalami beberapa maharanya, tapi lebih favoritnya ya kalau meningkatkan keterampilan berbicara, karena larinya ujungnya apa, public speaking ya. Kalau ya memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai skill public speaking, hampir 90% itu ilmu public speaking itu terpakai gitu. Nah, kadang mesti harus di jurusan KPI, tapi karena memang KPI memfasilitasi itu, berarti kan memang difokuskan di sana. Oke. Nah, Bu Fatma ini sekarang ngabdi lah, masih ngabdi Fatma? Nah, masih ngabdi. Nah, Bu Fatma ini beliau sudah ngabdi juga, habis itu kuliah juga. Nah, sudah kuliah, ngabdi, sekarang berkeluarga juga, alhamdulillah kayak itu. Nah, luar biasa. Artinya apa? Beliau super sibuk. Bu Fatma, kira-kira apa sih yang melatar belakangi buat Bu Fatma yang mungkin setelah belajar dari At-Thaibiyah kemudian lanjut ngabdi sambil kuliah lah. Nah, ngabdi sambil kuliah. Boleh nih diceritakan sedikit. Setelah lulus dari Pondok Pesantren At-Thaibiyah, belum kepikiran hendak lanjut kuliah. Tapi sebelum kuliah itu dipinta oleh guru Yusidin, artinya hendak kemana setelah lulus ini. Belum kemana-mana lagi, kepikiran hendak lanjut kuliah itu belum ada lagi. Di tokonya Sindin kayak apa, kalau mengabdi dulu. Terus setelah tadi ngabdi, akhirnya kuliah. Karena memanfaatkan waktu kayak itu gitu. Himmah atau semangat untuk belajar itu masih ada ya lah. Jadi kadang hanya sekedar kita ngajar, tapi hendak juga meningkatkan katup belajarnya dengan berkuliah. Oke, baik, terima kasih dulu nih dari Fatma. Nah, sebagai penutup ya lah, silahkan. Ya, kalau ada melihat perbedaan di kampung, maka jangan langsung menyalahkan. Kalau merasa sudah belajar misalnya di sanawiyah atau di aliyah kita yang dahulu ya di At-Thaibiyah, lalu ke kampung ada perbedaan bacaan Fatihah atau bacaan Quran orang yang beda, atau masyarakat lah kemaslahatan itu beda-beda. Karena di ilmu agama itu, ilmu qiraat khususnya atau fikih itu banyak perbedaan. Di kampung ada orang baca Fatihah tuh imam yang ini beda, imam yang ini beda orang-orangnya. Nah, kita menyalahkan salah itu bacaannya aja. Nah, padahal kita belum belajar lagi. Nah, bujur ajar Bang Alfi tadi ya lah, jangan merasa yang lebih tahu ya kalau pilih. Makanya dapati apa yang ada di kampung, itu bahasa yang rancak Tuhan peguruan gitu nomadahi.
Oke, terima kasih dulu nih dari Alfi, luar biasa. Lanjut. Apalagi sampai berpikir kita tuh sekolah di ibaratnya tuh di pedesaan lah. Kita kada bisa mengembangkan skill kita. Nah, jangan sampai pernah berpikir kayak itu. Kita pendidikan kita memang lokal, tapi kita harus berwawasan global. Jadi kita asah skill kita, kembangkan atau cari prestasi kita, juga kembangkan keilmuan kita. Kita bisa keluar, walau kada terlalu jauh, tapi kita sekadar-kadanya kan kita mengembangkan yang ada di sekolahan kita dahulu. Nah, kita tetap ingat pesan-pesan guru kita, juga tetap jaga nama baik sekolah kita. Luar biasa nih dari pesan di Kak Fatma ya lah. Boleh silakan nih. Ini pesannya untuk adik-adik yang masih belajar di Ataibia, manfaatkan waktu berhentian sebaik mungkin. Jangan menganggap remeh tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Termasuk seperti kayak tugas makalah. Karena itu tuh suatu saat itu tuh akan sangat berguna kayak itu nah agar buntian melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap semangat belajar, jaga adab, hormati guru, dan jangan mudah menyerah. Karena apa yang Buan Pen pelajari hari ini tuh kenanya tuh menjadi bekal berharga agar masa depan Buan Pen juga. Oke, terima kasih dulu nih dari Fatma. Ini sudah banyak nih stimulus masukan doktrin-doktrin positif gitu. Nah, untuk kawan-kawan di Ataibiyah yang sekarang lagi belajar, karena kawan-kawan atau kakak-kakaknya kayak itu yang sekarang sudah berkuliah, yang sudah mungkin lanjut mondok ya lah, ataupun yang sekarang lagi ngabdi sudah banyak mencoba untuk membagikan pengalaman beliau yang sudah mungkin 3 tahun yang sudah lulus dari Ataibiyah, ada yang 2 tahun, ada mungkin yang juga 1 tahun. Nah, sekarang tinggal Buan Pian tingkatkan skillnya yang itu bisa Buan Pian tingkatkan. Mungkin ada ekstrakurikuler yang bisa menopang di sana, silahkan. Yang mungkin belum ada dapat kesempatan fasilitas yang diberikan dari Ataibiyah, mungkin Buan Pian bisa dapatkan di luar nanti. Nah, tapi setidaknya asah aja terus, karena skill itu kada ada habisnya. Yang mungkin arahnya ke spiritual, agama, jadi ya guru kampung terpakai banar juga di kampung, jadi itu balance. Yang kuliah terpakai, yang mondok terpakai juga. Lagi yang sekarang abdi lah, yang abdi itu lebih banyak juga kayak itu nah anunya, himahnya dapat, harus semangat juga ya kalau. Oke, terima kasih dulu dari Bang Fardila, Bang Lutfi, Bu Fatma sudah menyempatkan hadir di sharing kita kali ini. Dan untuk kawan-kawan yang hadir di kesempatan kali ini juga boleh komen di kolom komentar kira-kira pesan dan kesan daripada cuplikan ini, ataupun ingin memberikan saran atau masukan terhadap Safari Ataibiyah program dalam program kami, jika mungkin nanti kedepannya ataupun sebelumnya juga terdapat kesalahan atau kekurangan, itu mungkin dari kami, karena kami masih juga dalam proses pembelajaran seperti kalian ya lah. Bedanya kami belajarnya secara sharing dengan kalian, tapi kawan-kawan di sana juga belajar di sekolah. Oke, baik, terima kasih dulu, dan kita tutup sama-sama pertemuan ini dengan membaca Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.